Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, peserta didik semuanya. Hari ini kita akan kuliah perdana mata kuliah mikrobiologi pangan. Sebelum kita mulai kuliah mikrobiologi pangan, saya jelaskan dulu tentang kontrak perkuliahannya. Di sini tim dosennya ada saya sendiri, Ibu Fitriadeno, dan tim saya ada Ibu Nafila. Mata kuliah mikrobiologi pangan ini beban SKS-nya ada 2 SKS dengan 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum di laboratorium. Pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah mikrobiologi pangan menggunakan metode student center learning. Jadi mahasiswa secara aktif berdiskusi, mencari materi, dan dosen hanya membimbing dan membina. Kemudian nanti juga akan saya jelaskan dalam bentuk kuliah atau ceramah, kemudian ada diskusi, ada penugasan, kemudian praktikum, dan presentasi. Untuk kehadiran teori, minimal lebih dari 75% peserta didik harus hadir. Kemudian untuk kehadiran praktikum, 100%. Jadi apabila tidak mengikuti praktikum, harus melakukan praktikum pengganti. Untuk bobot nilai teori, kehadirannya adalah 10%. Kemudian keaktifan kalian di kelas, diskusi, dan ketika melakukan penugasan 25%. Kemudian untuk bobot ujian tengah semester atau UTS itu 30%. Kemudian untuk ujian akhir semester bobotnya 35%. Kemudian untuk bobot nilai praktikum untuk pre dan post testnya 15%, maaf saya ganti. Kemudian laporan praktikumnya 35%, kemudian ujian praktikum bobotnya adalah 50%. Untuk pokok bahasan teori nanti, yang hari ini kita akan belajar tentang pengantar mikrobiologi pangan. Kemudian pertemuan kedua ada tentang kapang, jadi mulai dari morfologinya seperti apa dan daur hidupnya seperti apa dengan Ibu Nafilah. Kemudian pertemuan ketiga ada morfologi kamir. Kemudian yang pertemuan 4, 5, dan 6 itu tentang bakteri pada pangan. Jadi mulai dari siklus hidupnya, kemudian jenis-jenis bakterinya, sampai ke bakterinya masuk gram positif, gram negatif, dan pewarnaannya. Kemudian pertemuan ke-7, pertumbuhan mikroba. Pertemuan ke-9 tentang isolasi bakteri. Kemudian pertemuan ke-10 tentang analisis kualitatif dan kuantitatif pada mikrobiologi pangan. Kemudian yang pertemuan ke-11 tentang metode analisis bakteri coliform menggunakan MPN atau most probable number. Kemudian pertemuan ke-12 tentang pengendalian mikroba. Yang ke-13 tentang pemanfaatan mikroba pada pangan. Kemudian pertemuan ke-14 tentang mikroba perusak pada pangan. Ini mikroba yang bisa membuat pangan menjadi rusak. Kemudian yang ke-15 adalah mikroba yang patogen atau mikroba yang bisa menyebabkan penyakit atau foodborne disease pada manusia. Di masa pandemi ini, karena mikrobiologi ada satu tatap muka teori dan satu SKS praktikum, untuk teorinya akan kita padatkan sebelum UTS. Jadi untuk teori mikrobiologi pangan ini sudah ada tanggalnya di sebelah kanan. Jadi nanti penanggung jawab mata kuliahnya silahkan menghubungi dosennya sesuai dengan tanggal yang tertera di sini. Jadi bisa jadi dalam satu tatap muka itu ada 2 SKS teori, ada 2 tatap muka. Nah, untuk setelah UTS-nya nanti kita fokus ke praktikum. Bahasan praktikum yang pertama adalah pengenalan alat mikrobiologi, kemudian nanti
belajar untuk cara melihat morfologi si kapang dan morfologi kamir. Kemudian kita juga akan belajar tentang morfologi bakteri, kemudian pewarnaan bakterinya, bagaimana juga cara mensterilisasi alat yang akan digunakan untuk nanti kita melihat pertumbuhan mikroorganisme. Nah, pertemuan ketujuh kita akan membuat media untuk perkembangbiakan mikroorganisme. Kemudian kita nanti juga akan belajar tentang teknik-teknik isolasi. Jadi bagaimana kita mengisolasi mikroorganisme yang di alam menjadi satu jenis mikroba. Kemudian kita akan belajar juga bagaimana sih cara menghitung pencemaran mikrobiologi yang kita sebut dengan angka kuman lauk nebati dan angka kuman lauk hewani. Nanti menggunakan metode TPC atau total blood count. Kemudian kita akan belajar untuk melihat bakteri coliform, terutama bakteri E. coli pada air menggunakan metode MPN atau Most Probable Number. Kemudian kita juga akan praktikum tentang pengaruh suhu penyimpanan. Jadi di manakah suhu optimum suatu bakteri itu untuk tumbuh. Kemudian pertemuan 15 adalah pengaruh faktor luar. Jadi seberapa efektif sih desinfektan ini untuk membasmi atau mencegah bakteri untuk tumbuh. Selama pandemi ini, jadi media pembelajaran yang akan kita gunakan berupa e-learning, kemudian sistem pembelajarannya menggunakan fleksibilitas. Jadi mahasiswa bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Jadi ketika kalian mungkin berhalangan hadir, kalian tetap harus melaksanakan absensi, tetapi juga harus melapor ke dosennya kenapa hari itu tidak bisa datang, tetapi kalian nanti bisa membaca materi yang telah saya post di Google Classroom. Kemudian kalau memang diperlukan nanti kita akan buka diskusi menggunakan video conference. Kemudian tugas-tugas tetap dikerjakan secara mandiri atau mungkin secara kelompok. Kemudian praktikum nanti akan dilaksanakan setelah UTS atau setelah pandemi COVID-19 ini mereda. Dan untuk pelaksanaan praktikum di lingkungan kampus, kalian boleh memilih untuk tidak datang kalau memang tidak mendapatkan perizinan dari orang tua kalian. Jadi kalian nanti harus mengisi inform consent terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum di kampus. Untuk nanti yang misalnya ternyata tidak diperbolehkan melakukan praktikum di kampus, kami akan menggantinya dengan video atau praktikum secara daring dan tetap melakukan tugasnya untuk membuat laporan praktikum.